Baik. Nah, bagaimana? Hari ini ada yang sakit? Iya. Lagi semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu boleh minta teman-teman sekalian untuk berdiri. Nah, anak-anakku, 2, 3. Lebih sungguh lebih sungguh mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Oke, silakan sekali. Nah, kita mulai belajar mengajar kita ya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa kami sembah anakmu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena Yesus memberkati kami dari malam yang telah berberita hingga pada pagi yang indah ini. Pada pagi yang indah ini kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Mari memberkati kami dari awal pembelajaran hingga pada akhirnya, sehingga apapun yang kami dengarkan boleh kami mengerti, kami pahami dan kami lakukan. Ini doa kami dan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Sebelum itu Ibu boleh minta tolong satu orang ambil buku cetak dan Alkitab. Anak-anak buka di buku cetak itu bab 8. Bab 8 ya, tentang kerendahan hati. Sudah ketemu? Oke. Jadi di sini materi kerendahan hati ini penting ya untuk kita pelajari, di mana tujuan pembelajaran kita itu terdapat 3 poin yang harus kita penuhi. Yang pertama itu memahami arti kerendahan hati. Nah, artinya bahwa ketika Ibu sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan kerendahan hati, di situ kalian bisa memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan kerendahan hati itu sendiri. Ya. Yang kedua, memahami ciri-ciri orang yang rendah hati. Ya. Jadi ketika kalian mempelajari materi tentang kerendahan hati, di situ kalian bisa tahu orang-orang yang sombong dan orang-orang yang rendah hati itu seperti apa. Ya. Dan yang terakhir tujuan kita yaitu menjelaskan makna rendah hati itu sendiri. Ya. Menjelaskan makna rendah hati itu sendiri. Artinya bahwa ketika Ibu sudah menjelaskan dan ketika Ibu tanya kembali, kalian bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan kerendahan hati dan apa maknanya bagi kalian. Ya. Di sini kita masuk pada poin yang pertama, yaitu makna kerendahan hati itu sendiri. Ya. Di mana di sini kerendahan hati adalah di mana suatu sikap menyadari keterbatasan dan kemampuan diri sendiri atau ketidakmampuan diri sendiri. Nah, di sini artinya menyadari sikap keterbatasan dan ketidakmampuan diri sendiri. Artinya kalian tidak menyombongkan diri dengan teman kalian, ya. Sehingga dengan kalian menyadari kesalahan kalian, menyadari keterbatasan kalian, kalian tidak sombong. Atau kita tidak sombong, tidak ada orang yang angkuh atau tidak ada murid-murid yang angkuh. Ya, ketika sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan kerendahan hati itu sendiri. Ya. Jadi orang yang rendah hati itu adalah orang yang menyadari bahwa dirinya tidak sempurna. Ya, dia tidak menganggap bahwa dirinya paling sempurna. Dia tidak menganggap pada dirinya paling bisa, paling pintar di kelas, misalnya ya. Paling wow lah di kelas. Dia tidak begitu. Tetapi orang yang rendah hati, dia menyadari meskipun dia mempunyai kelebihan,
tapi dia masih mempunyai kekurangan. Oke. Meskipun dia mempunyai kelebihan, tapi dia masih tetap manusia yang terbatas dan mempunyai kekurangan. Nah, di sini dalam Kejadian 3 ayat 19, saya boleh minta satu orang untuk membacakan Kejadian 3 ayatnya yang ke-19. Silakan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Terima kasih. Ya. Di sini intinya dalam Kejadian 3 ayat yang ke-19 itu mengatakan bahwa kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu. Nah, jadi kita tahu bersama bahwa kita manusia diciptakan dari debu dan kita akan menjadi debu. Oke. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa manusia bukanlah siapa-siapa. Ya, artinya bahwa kita manusia bukan siapa-siapa. Jadi kita tidak perlu untuk menyombongkan diri kita yang paling bisa. Ya. Karena di mata Tuhan kita semua sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Manusia semua sama. Dan sebagai makhluk ciptaan haruslah mengakui keterbatasan dan ketidakberdayaan dibandingkan dengan Yesus sebagai pencipta. Jadi yang paling bisa itu adalah Yesus sendiri. Nah, kita manusia hanyalah manusia terbatas. Jadi yang paling bisa itu Yesus. Kita manusia hanyalah manusia yang punya keterbatasan, kelemahan dan kekurangan. Ya. Jadi kerendahan hati menurut iman Kristen adalah rasa takjub dan hormat kepada Allah Sang Pencipta. Nah, di sini artinya bahwa kerendahan hati menurut iman Kristen itu adalah rasa takjub kita sebagai umat Kristen kepada Tuhan, karena Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang menciptakan kita. Di sini ada satu pertanyaan, ya, bagi kita. Di sini pertanyaannya begini: apakah rendah hati dan rendah diri itu berbeda? Siapa yang bisa jawab? Rendah hati dan rendah diri itu beda tidak? Tidak. Rendah hati dan rendah diri beda tidak? Tidak. Tidak, alasannya kenapa? Oke, di sini rendah hati dan rendah diri itu tentunya berbeda, ya. Di sini rendah diri itu artinya sikap tidak percaya diri atau minder. Di sini ada tidak yang tidak percaya diri ketika melakukan sesuatu, atau ketika guru menyuruh dia melakukan sesuatu dia tidak mau. Artinya dia itu tidak percaya diri. Dia tidak percaya bahwa dirinya bisa untuk melakukan apa yang disuruh. Oke. Sedangkan rendah hati itu sendiri berkaitan dengan sikap hati kita kepada orang lain. Ya. Kita masuk pada poin yang kedua. Poin yang kedua itu berbicara tentang ciri-ciri orang yang rendah hati. Ya. Ciri-ciri orang yang rendah hati. Yang pertama itu tidak menganggap dirinya lebih penting. Ya. Jadi ciri-ciri orang yang rendah hati itu pertama tidak menganggap dirinya yang paling penting. Nah, artinya bahwa siswa yang rendah hati atau orang yang rendah hati itu tidak merasa bahwa dia paling bisa atau tidak merasa bahwa dirinya paling penting. Ya. Di sini dia selalu menyadari kesalahannya dan keterbatasannya.
Jadi dia tidak merasa diri paling inti lah istilahnya ya. Dia tidak merasa bahwa dirinya paling penting dibandingkan dengan orang lain. Nah, artinya apa begini? Ciri-ciri orang yang rendah hati itu dia merasa dia sama dengan orang lain. Meskipun dia bisa, meskipun dia pintar, tetapi dia masih sadar dia mempunyai keterbatasan. Ya, dia tidak merasa bahwa dirinya itu paling hebat, paling pintar, paling bisa. Ya, tetapi dia mampu untuk menyesuaikan dirinya dengan teman-teman yang lain. Tuhan memberi kita berapa telinga? 2. Berapa mulut? 1. Oke. Tuhan memberikan kita 2 telinga, 1 mulut. Artinya bahwa kita harus lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Ya? Karena ketika kita berbicara, kita tidak sadar. Pasti kita akan menyombongkan diri. Ketika kita merasa paling bisa, kita akan bisa saja menyombongkan diri kita. Bisa saja bilang kepada teman, bilang, kau tidak bisa, ya saya saja. Biasanya ada yang begitu? Ada? Coba ya. Karena di sini rendah hati itu mengajarkan bagaimana kita merasa diri tidak sempurna atau merasa dirinya itu masih mempunyai keterbatasan. Jadi dia tidak ada hak lah untuk menyombongkan dirinya dengan orang lain karena sama, pengalaman kalian sama. Yang ketiga itu berani meminta maaf jika menimbulkan atau melakukan kesalahan. Oke, di sini ada tidak yang sering minta maaf atau yang sadar ketika melakukan kesalahan dia minta maaf? Ada. Atau ada yang saling menyalahkan ketika dia salah, misalnya dia yang salah dia, tetapi dia menyalahkan orang lain. Dia yang salah, gitu, bukan saya. Siapa yang sering gitu? Sering ya? Jadi kerendahan hati itu salah ketika kalian menyalahkan itu yang kalian berbuat, tetapi kalian menyalahkan orang lain. Itu merupakan sikap yang salah ketika memahami tentang kerendahan hati itu sendiri. Ya. Orang yang rendah hati adalah orang yang peduli akan perasaan orang lain. Jadi tidak ada kata gengsi untuk mengakui kesalahannya. Nah, artinya di sini bahwa orang yang rendah hati adalah orang yang tidak gengsi untuk minta maaf. Ya. Seringkali kalian gengsi kan untuk minta maaf. Kalian tahu kalian salah, tetapi malu gitu ya untuk minta maaf. Malu untuk mengakui kesalahannya kalian berbuat. Seringkali terjadi dalam lingkungan bermain kalian ataupun dalam lingkungan belajar mengajar kalian. Yang keempat yaitu bersedia mengakui keterbatasan diri. Ya, ciri-ciri rendah hati yang keempat yaitu mengakui keterbatasan diri sendiri. Di sini kita diajarkan untuk terus belajar. Ya, meskipun kita sudah pintar, meskipun kita sudah rasa sudah bisa untuk melakukan, sudah bisa untuk menjelaskan, tetapi di sini dimana kita harus terus belajar. Ya, kita akui bahwa kita mempunyai keterbatasan. Oleh karena itu kita terus untuk belajar. Nah, kerendahan hati juga ada menurut penjelasan Alkitab. Ya, kerendahan hati menurut penjelasan Alkitab. Dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 11 bisa satu orang bacaan ibu. Lukas, perumpamaan tentang orang Farisi dengan memungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan
memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu untuk memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah di langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggalkan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Oke, terima kasih. Di sini ayat ini menjelaskan atau menegaskan lagi kepada kita bahwa orang yang menilai dirinya paling benar, orang yang memandang dirinya paling baik, paling bisa dari orang lain, dan menganggap dirinya paling hebat, serta dia menganggap orang lain itu rendah. Dia menganggap bahwa diri itu paling bisa, orang lain itu biasa aja, tidak bisa sama sekali atau rendah menurut dia. Ya. Tetapi di ayat ini ditegaskan bahwa orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dan mengakui dosanya, dialah yang ditinggikan oleh Allah. Ya. Artinya bahwa ketika kalian sudah merasa bisa, tetapi kalian masih menyadari dan merendahkan diri di hadapan Allah, itulah yang ditinggikan oleh Allah. Daripada orang yang mentang-mentang dia bisa, siswa yang mentang-mentang dia bisa, dia sombong. Dia menganggap diri paling bisa. Dia tidak mau membantu teman-temannya yang lain. Ada yang percaya merasa begitu? Ada, ya. Sering sekali terjadi. Ketika sudah merasa paling bisa, dia tidak mau untuk membantu orang lain. Dia mau dia punya nilai saja yang bagus. Dia mau dia yang pintar. Tetapi orang yang seperti itu salah. Karena sepintar apapun engkau, sepintar atau sebisa apapun kalian, tetaplah sama di mata Tuhan. Nah, sama di mata Tuhan, dan kita manusia yang tidak sempurna. Yang sempurnanya siapa? Tuhan. Jadi yang sempurnanya Tuhan. Kita sebagai siswa, sebagai guru, sebagai manusia tidak sempurna. Ya. Di sini Yohanes 13 ayat 1 sampai 7 dikatakan juga Yesus, Yohanes yang 13 ayat 1 sampai 7 itu dia berbicara tentang Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya, ya kan? Ya. Oke. Di situ dia berbicara tentang Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya berbicara tentang kerendahan hati. Artinya dia tidak hanya omong manusia harus rendah hati, manusia harus begini, tetapi Yesus mempraktekkan sendiri. Jadi itu yang menjadi dasar kita. Kita tidak boleh hanya omong saja ketika bilang, "Woi, kamu harus rendah hati, kita harus begini, kita harus saling memaafkan, mengasihi, rendah hati." Tetapi kita tidak mempraktekkan. Jadi untuk menjadi orang yang rendah hati itu dari diri kita sendiri. Menjadi teladan bagi orang lain. Oke. Jadi artinya bahwa ketika kalian sudah memahami tentang rendah hati, kalian tidak omong saja. Oh, kita harus rendah hati, kita harus begini.
tetapi kalian tidak mencerminkan sikap rendah hati itu bagaimana? Ya, jadi mulai sekarang ketika sudah tahu tentang kerendahan hati, maka kita harus rendah hati. Rendah hati. Nah, di sini Yesus adalah contoh yang sangat konkret ya bagi kita, di mana dia dengan membasuh kaki murid-muridnya, dia dengan rela. Nah, itu menunjukkan bahwa Yesus menunjukkan sikap yang rendah hati. Dia rela membasuh kaki murid-muridnya. Ada berapa murid Yesus? 12 orang. Pintar. Ya, Yesus menjelaskan juga bahwa orang yang rendah hati adalah orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, Yesus menjelaskan orang yang rendah hati adalah orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ketika kita rendah hati, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan sombong, bukan menganggap diri paling bisa, bukan menganggap diri paling hebat. Ya, jadi mulai sekarang siapapun yang menganggap dirinya paling hebat harusnya rendah hati, haruslah menanamkan sikap rendah hati. Karena tadi dikatakan Yesus berkata bahwa orang yang rendah hati adalah orang yang tidak gengsi untuk meminta maaf, tidak gengsi untuk meminta maaf. Terus orang yang masuk ke dalam surga. Oke. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Atau yang ingin menyampaikan apa yang dipahami? Biasanya setelah sudah belajar tentang kerendahan hati, oh dia sadar ada begini. Ternyata kerendahan hati itu begini. Ada? Tadi? Tidak? Tidak ada? Tidak. Oke. Jadi kesimpulannya pada hari ini, di mana kerendahan hati adalah memperoleh penekanan utama dalam ajaran Yesus, ya. Di mana pembelajaran kita pada hari ini, Yesus sendiri sebagai teladan yang melakukan kerendahan hati. Yesus sendiri sebagai teladan yang melakukan kerendahan hati, yang dimana ia memanggil murid-muridnya sebagai sahabat. Jadi manusia yang rendah hati adalah manusia yang tahu kekurangan dan kelebihannya, dan juga harus merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi intinya bahwa manusia yang rendah hati adalah manusia yang sadar akan keterbatasannya, manusia yang sadar akan kekurangannya, sehingga dia juga menjadi manusia yang merendahkan diri di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Sekali lagi Ibu bertanya, tidak ada yang ingin memberikan pertanyaan? Oke, sekarang Ibu yang bertanya. Apa yang kalian pahami? Maksudnya, apa yang kalian dapatkan ketika mempelajari materi hari ini? Orang yang rendah hati itu yang menyadari bahwa dia manusia yang terbatas, walaupun dia memiliki kelebihan, tetapi dia juga menyadari bahwa dia juga memiliki keterbatasan. Oke, pintar, bagus sekali ya. Orang yang rendah hati, meskipun dia memiliki kelebihan, tetapi dia masih menyadari bahwa dia mempunyai keterbatasan. Masih ada? Masih ada yang ingin menyampaikan apa yang dipahami? Secara singkat saja. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak gengsi. Oke, orang yang rendah hati adalah orang yang tidak gengsi untuk meminta maaf. Jadi kalau ketika kalian melakukan kesalahan, janganlah malu atau janganlah gengsi untuk meminta maaf. Masih ada? Tidak menganggap dirinya yang paling penting. Oke, tidak menganggap dirinya yang paling penting. Jadi orang yang rendah hati itu tidak menganggap
menganggap dirinya yang paling inti atau dirinya yang paling penting. Tidak ada lagi yang ingin menyampaikan apa ini? Orang yang rendah hati tidak meninggikan diri. Orang yang rendah hati tidak meninggikan diri. Oke. Artinya bahwa ketika kalian sudah menyampaikan apa yang kalian pahami, kesimpulannya bahwa orang yang rendah hati itu tidak sombong, tidak menganggap diri paling penting, tidak menganggap diri paling hebat, ya. Meskipun dia memiliki kelebihan, tetapi tetap dia memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oke. Mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Sampai ketemu minggu depan. Dan ingat, jadilah orang yang rendah hati. Untuk itu, untuk menutupi segala aktivitas belajar mengajar kita, boleh saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menuntun menyertai kami dari awal belajar kami hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, yang kami dengar tadi boleh menjadi teladan bagi kehidupan kami hari demi hari. Ya Tuhan, kami juga berterima kasih karena Tuhan sudah menjaga melindungi kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan, hanya dalam permohonan kami, ampuni segala salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Jadi pembelajaran kita sampai di sini saja ya pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Dan jadilah teladan yang melakukan atau siswa yang meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Ya. Oke. Mungkin sampai di sini ya. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan shalom. Shalom.